Eh, Sakit kepala. saya habis ikutan CSAT. Udah ketuaan gak sih? Bener. Di Korea 13 November Kemarin ya? ngadain CSAT. Betul. Itu orang-orang yang udah latihan, belajar Iya, bener sampai juga. mimisan dibuktikan di CSAT itu, Kak. Semoga yang terbaik ya. Bener. Banyak fakta banget yang menarik menurut aku soal CSAT ini Apa ya. Salah satunya adalah di hari CSAT itu diselenggarakan, bank yang biasanya buka jam 9 itu jam 10. Ini sejam. Dimundurin dulu Justru karena sejam. hari itu ada CSAT. Ih, keren banget. Pokoknya ada beberapa toko lain juga yang bukanya tuh sejam lebih lambat dari yang biasanya gitu. Karena Ya ada biar CSAT-nya teh apa tuh sepi gitu, nggak bising, biar orang-orang teh pada ya lagi ngerjain soal fokus gitu, nggak ngeganggu. kok bisa negara sebegitunya sama pendidikan? Iya, padahal merdekanya juga 1945. Ada enggak ke sana. Aduh. Habis itu ada juga Yap. fakta soal pembuatan soalnya, Kak. Jadi mulai dari dosen, guru yang bikin soalnya. Itu mereka dikarantina, Kak. Wow. Namanya Masuk pelatihan. Akademi AFI. Kenapa jadi nyanyi gurunya? Jadi mereka tuh pembuat soalnya di karantina, Kak. Terus mereka nggak dikasih handphone. Oke, biar fokus kali. Hanya bisa menggunakan gadget yang menunjang mereka untuk membuat soal. Ih, keren. Saking nggak boleh bocornya gitu. Oh iya benar, kan itu mengurangi kebocoran soal. Iya, dan proses penilaian hasil kerjaan para pesertanya itu juga sangat terjaga ketat, sehingga nggak bisa diketahui oleh orang lain lah gitu. Kalau di kita mah kan pemilu Jangan kan pemilu, bro. Dulu zaman UN juga suka ada tuh. belum mulai udah tahu presidennya siapa. Aduh. Iya, tapi itu kan di negara lain ya. Benar. Kayak gitu. Dan CS1 ini udah beres dilangsungkan. Banyak siswa yang habis beres CS1 tuh kayak merasa lega gitu. Pasti dong. Kayak aduh, Karena aku beban tuh juga buat beberapa anak di udah sana. berbulan-bulan bertahun-tahun belajar untuk ini akhirnya selesai Iya. juga gitu. Apalagi kalau hasilnya memuaskan Makanya gitu. semoga yang terbaik gitu. Ada artis sekaligus model namanya Juje. Dia cerita soal dulu dia ikutan CSAT? CSAT. Habis selesai tuh dia kayak habis jalan tuh senyum-senyum kok. Kayak beban semua yang ada di pundak tuh lepas ya. Iya bener. Keren banget. Nah itu teh abis mereka apa namanya beres kerjain soal dan lain-lain, ada juga yang kembali ke sekolah. Wow. Kalau Alika kan ada yang kembali ke Kemarin lagi rame tuh ada yang kembali Kembali ke agensi. kantor yang katanya toksik. Menurut para penggemarnya. betul. Aku kaget banget ketika Iya. ada berita yang Hari Jumat ngumumin Jumat apa Sabtu gitu. headline-nya tuh Hein dan Hyerin akan kembali ke Ador. Cuma dua. Cuma dua awalnya kan. Iya. Aduh ini apa ini? Aduh. Kaget banget kok. Setelah 1 tahun tidak ada. Kagetnya teh kan kemarin teh against banget gitu, ngelawan Bener. banget para Kan member gitu. terakhir kalah di pengadilan soalnya. Tahu informasi ada 2 member yang mau join balik lagi, lumayan kaget di situ. Ya udah aku ikutin aja tuh beritanya. Kemudian sehari kemudian atau masih di hari yang sama 3 member juga Jadi memutuskan dikonfirmasi untuk udah balik. ke Langsung dirilis sama Ador. Tapi aku kalau apa tuh Timelinenya. kronologi timelinenya belum tahu. Ini Coba saya Alika. juga bacanya dari kumparan. Oke. Jadi ini agak terpercaya. Oke. Setelah sengketa hukum yang panjang, Iya. semua anggota New Jeans putuskan kembali ke Ador. Oke. Jadi emang tadi awalnya 2 anggota girl group K-pop New Jeans itu diputuskan kembali ke agensinya Ador, yaitu Hyein sama Harry. Iya. Dan ini keputusan ini langsung disampaikan oleh Ador melalui laman media sosial resmi mereka. Nah, waktu itu dikutip dari pernyataan Ador, Herin dan Hyein sepakat untuk menghormati putusan pengadilan dan kontrak eksklusif yang berlaku. Dan Ador pun akan sebaik mungkin mengupayakan agar Herin dan Hyein dapat segera melanjutkan aktivitas mereka di dunia entertain dengan lancar. Karena sebelumnya kan New Jeans ini yang berlima mengadukan gugatan atas mistreatment yang mereka alami di Ador. Ternyata mereka kalah, tidak bisa membuktikan, jadinya ya itu emang sempat tuh dipertanyakan gimana dong nasibnya. Ternyata nasibnya adalah mereka semua
menyepakati menghormati itu dan harus balik ke Ador gitu. Iya. Nah, yang dua itu terus ya hari berikutnya langsung ketiga member anggota New Jeans lainnya Daniel, Hanil dan juga Minji memutuskan bahwa mereka juga akan kembali ke agensi menyusul 2 orang temannya. Jadi ya sekarang berlima lagi dan akan aktif di Ador, tapi sekarang tanpa Min Hee-jin sebagai kreatif director di Ador. Yang memang kalau itu mah udah keluar karena itu masalahnya beda lagi kalau dia sama Hybe itu. Kalau ini Kak yang kata Hani, enggak gini dulu beritanya. Ada satu member yang belum terkonfirmasi karena sedang berada di Antartika. Jadi emang waktu 2 orang ini kembali tuh yang fansnya Banis tuh lagi langsung ketar-ketir karena aduh kalau 2 orang mah ya bukan New Jeans lagi dong nanti. Maksudnya takutnya malah bubar gitu grupnya. Ternyata yang 3 masih dihubungi dan karena mereka kegiatannya sekarang overseas kan Daniel sama Hani kan emang beda negara gitu. Pas munculnya keputusan ini tuh ya mengkonfirmasinya agak sulit, apalagi Hani katanya lagi ada schedule pribadi. Yang kata di Antartika. Iya, itu juga saya nggak tahu itu konteksnya bercanda atau enggak, tapi emang Haninya lagi banyak menghadiri event yang lain gitu. Tapi ya itu Adornya sebisa mungkin menghormati juga ke 5 member New Jeans-nya dan menghubungi semuanya masing-masing adil gitu. Jadi ya pasti dilibatin gitu katanya semuanya. Nah, kalau saya ketika tahu kalau iya misalkan ke 5 member balik ke Ador, sebagai pecinta musik New Jeans, ya alhamdulillah. Betul. Apa tuh namanya? Kebayang mereka udah kembali lagi ke Ador, ngeluarin lagi lagu-lagu ciri khasnya New Jeans. Ya tentu happy gitu. Cuman kalau ngedenger gosip-gosip di belakangnya, aduh, ya lumayan khawatir juga. Saya juga sebenarnya pas baca berita ini tuh paling malasnya adalah ke media sosial karena media sosial itu emang chaos kalau soal New Jeans ini karena ada aja kan orang yang udah terlanjur nge-hate ke New Jeans-nya. Sama sebaliknya juga yang lain atau fans-fans yang udah di grup di Hybe udah terlanjur nge-hate ke New Jeans-nya juga, ke masing-masing grup yang waktu itu kan katanya mistreatment-nya dari grup lain. Nah, saya takutnya ini dan beneran ternyata pas ada berita ini teh langsung keluar petisi member New Jeans harus minta maaf ke girl band lain di Ador. Terus kata saya, harus minta maaf ini sih, kenapa apa kemajuan mereka? Tapi ya mungkin para fansnya biar situasinya di Hybe-nya jadi tentram lagi. Terus ada lagi yang disoroti sama fans mah identitas si New Jeans ini sendiri. Karena tanpa arahan atau kreatif director Min Hee-jin, apakah New Jeans ini beneran kembali sebagai New Jeans atau malah jadi ya grup yang berbeda gitu. Karena kan selama ini beneran diasuhnya sama Min Hee-jin gitu. Bener. Nah, yang aku takutin soal gosip tadi aku bilang, ini ada beritanya dari New Jeans Base ya. Hybe reportedly intentionally pursue minor members' parent, Haerin and Hae-in, and threatened them with penalty fees if they don't return. Jadi kayaknya ada pemaksaan atau pemerasan gitu ya. Ada ancaman kepada orang tua dari Haerin sama Hae-in yang paling muda. Biar mereka balik lagi. Takut yang kayak gini-gininya Kak. Iya, intrik-intrik gitu. Yang kita nggak tahu, yang cuma dirilisnya yang keluar di media jadi judul-judul berita, kita ngeliatnya cuma mereka balik lagi. Dari pernyataannya Ador tadi mereka udah bekerja sama akan membantu Hae-in dan Haerin untuk bisa aktif lagi, kan itu mah terdengar positif. Tapi dibalik itu yang aku takutin teh ada apa ini gitu, takutnya ya kenapa-napa. Ya emang ya sama kayak kasusnya EXO sih. Kenapa kita kan kemarin bahas kalaupun yang 3 ikut join comeback, ya suasananya tetap gak akan kondusif gitu. Nah si New Jeans juga sama. Kalau mereka balik lagi ke Ador yang mereka tuntut gitu, yang mana mereka katanya dapat mistreatment sama grup-grup di Hybe itu, mereka balik tuh ya suasananya gak akan kayak dulu lagi gitu. Maksudnya ya gimana gitu, pasti ada clash-clash mah. Pasti ada. Kita ya mau gimana pun bilangnya, mau nikmatin musiknya aja ya tetap gak bisa karena pasti ada aja nanti selentingan dari fans lain ataupun dari Hybe-nya sendiri. Tadi ada yang komen juga di Twitter, kalau misal yang 2 masuk 3 enggak, ini aku ingat lagi sama TVXQ katanya. Iya benar. Emang itu gimana Kak? Yang
TVXQ, kalau TVXQ agak berbedanya, yang 2 itu side-nya ke SM. Jadi dulu ada Changmin sama Yunho-nya, emang waktu itu mereka tetap ada di SM pengennya. Sedangkan yang 3 dia katanya pengen ada transparansi, sama kayak EXO, meminta transparansi gaji kalau nggak salah yang 3 itu, dan menuntut tentang kesetaraan hak mereka di SM. Yang 3 kalah, bahkan kalau yang TVX itu agak jahat sih, bukan agak jahat ya. Putusannya yang 3 itu nggak boleh aktif di industri musik Korea selama puluhan tahun. Si Jaejong itu baru bisa kembali lagi tahun ini kalau nggak salah. Ya ampun. Dulu tuh bahkan sampai mereka kalau tayang tuh TVX yang 3 tuh di blur. Cuma tinggal 2 member yang kelihatan membernya mukanya. Iya, karena ya itu mereka kalah pengadilan sama kayak Newjeans ini. Tapi kalau Newjeans ini kan 5-5-nya tuh sepakat gitu, mereka tuh yuk kita ngegugat gini. Jadi makanya pas yang 2 orang balik tuh saya juga kagetnya, alas ya ini beneran kepecah kah? Karena mereka kan dari awal pengennya tetap berlima segala macam, solid segala macam. Ternyata kalau misalnya beneran ada pengancaman ke orang tua yang 2 ini kan ya takut juga gitu. Ya semoga nggak gitulah ya. Ya semoga sih. Emang hasil dari apa tuh namanya obrolan, kesepakatan di antara mereka, jadi nggak yang ya sampai ada ancaman dan lainnya. Semoga nggak kayak gitulah. Saya pengen coba-coba melihat fancam tadi binji lagi deh. Iya benar, kita udah pengen ada lagu baru lagi ya guys ya. Apa kelakuan Hanipam. Ya benar lagi. Aduh, ya udah deh. Lebih itu aja ya. Kita doakan aja yang terbaik sih. Benar. Tahu ya di belakangnya. Kalaupun emang ada yang patut disalahkan kan harusnya orang-orang di atasnya gitu, jangan membernya. Karena membernya ya gak tahu apa-apa juga. Benar. Tapi ini masih berjalan ya guys ya beritanya. Kalau misalkan ada informasi terbaru boleh ditulisnya di kolom komentar di bawah. Ini kita syutingnya tanggal 17 November ya. Jadi kurang lebih tadi beritanya sampai tadi bahwa yang ada di Antartika itu Hani kan. Hani. Ya gitu. Terus ada berita lagi kemarin Carmen dapat penghargaan award KGMA. Ntar lagi Kalian jadi inilah dapat apa tuh ya? Head-to-head Best Rookie Iya gak sabar. Saya di acara-acara mama segala macam. Kemarin aja udah keren banget acara-acara awardnya. Iya, tapi saingannya emang berat sih. Bener harus diakui. Kalau lebih itulah pembahasan kita untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau ada yang salah tinggal dikoreksi aja. Kalau ada yang kurang tinggal ditambahin aja. Positif vibe aja ya guys ya. Betul. Semuanya nuhun alias. Sehun. Dan juga goyang. Ngomong sayang. Annyeong. Yang berlalu sobat abu. Tol monitor ketua. Itu lagu apa sih? Saya nggak tahu.